Perkenalkan, nama saya Dwi Asih, guru kelas 6 di SD Negeri 03 Pamuti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Untuk pertama kali ini saya ditemani oleh Budian Novita, guru kelas 4 dari SD 03 Pamuti. Selamat pagi Budian. Selamat pagi Mbak Asih. Bagaimana kabarnya Budian? Alhamdulillah kabar saya baik dan alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bu Asih juga selalu sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Nah, sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas, Ibu itu seperti apa. Nah, tujuan dilaksanakan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian, mengapa hari ini kita melaksanakan proses percakapan pra observasi? Karena sebagai persiapan awal atau sebelumnya nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap tentunya ya Bu, dan lebih percaya diri sehingga dapat melaksanakan dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kelas 4. Kemudian kaitannya dengan hal itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Budian. Nah, pada percakapan pra observasi ini yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Dian itu capai? Baik Bu Asih, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis ini ada 3 dengan upaya guru membangkitkan kesadaran dari siswa, peserta didik mampu membaca kalimat demi kalimat. Kemudian yang kedua dan yang ketiganya melalui kerja kelompok peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur intrinsik dengan benar atau C1 ya, melalui tanya jawab dengan media gambar di PowerPoint. Peserta didik dapat menyebutkan nama, toko, watak, latar dengan benar. Ya, baik Ibu. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya yang akan dicapai oleh Budian. Terus bagaimana area pengembangan yang ingin Budian capai dan yang akan dilakukan nanti ketika observasinya? Ya, yang pertama untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Siswa dapat menyebutkan nama toko pada pertanyaan menjodohkan gambar yang tepat itu Bu. Oh iya, baik. Jadi area pengembangan yang akan dicapai adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Budian terapkan dalam pembelajaran di kelas. Mungkin strategi pembelajaran yang digunakan bisa dengan apa metode yang digunakan atau model pembelajaran yang diterapkan di kelas. Itu gimana Budian kaitannya dengan hal ini? Nah, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdasarkan kesiapan belajar siswa dan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional begitu Bu Asih. Oh, baik ya Bu. Nah, kemudian ada lagi nggak Bu itu? Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan kreativitas siswanya. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL Ibu. Nah, untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Oh, iya. Terima kasih baik Ibu. Jadi rencana yang akan Budian terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang integrasikan itu dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan gitu ya Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Budian gunakan dalam kelas?
Baik, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan media YouTube, gambar-gambar tokoh. Gitu, Bu. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, kira-kira kapan ini Bu Dian akan melaksanakan pembelajaran tersebut itu di hari apa? Kemudiannya jamnya berapa? Kayak gitu, kapan itu Bu? Nah itu kapan itu Bu? Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas besok hari Jumat, tepatnya pada pukul 7:15 ya Bu. Kemudian waktunya pagi saja ya Bu, karena masih pas, masih belum capek, masih semangat kalau pagi begitu Bu Asih. Iya. Baik, berarti nanti di hari Jumat ya Bu. Oke, nanti di hari Jumat saya akan datang ke Bu Dian dan untuk melaksanakan supervisi di kelas Bu Dian. Nanti saya akan melihat dan akan mencatat ya hal-hal yang kemungkinan terjadi di kelas seperti apa gitu. Hal-hal yang tentunya mengenai pembelajaran ke depannya hari itu bagaimana kayak gitu ya Bu. Baik Bu Asih, setelah kita melaksanakan percakapan ini, saya mempunyai gambaran tentang strategi pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan nilai. Penilaian seperti apa yang akan saya laksanakan. Ya begitu Bu, terima kasih ya Bu Dian untuk waktunya yang Bu Dian luangkan untuk saya untuk melakukan percakapan pro-observasi di hari ini. Dan sampai bertemu lagi di hari Jumat ya. Baik Bu Asih, demikian percakapan kita hari ini. Dengan apa yang saya sampaikan ini, nanti anak-anak bisa bersemangat. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, demikian ya percakapan pro-observasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dwi Asih, guru kelas 6 dari SD 03 Pamuti. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Kali ini masih tetap saya ditemani oleh Ibu Dian Novita, guru kelas 4 dari SD 03 Pamuti, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah baik Bu Asih. Iya, alhamdulillah ya. Ibu, tujuan saya di sini untuk melakukan pasca observasi. Nah, setelah Bu Dian kemarin melaksanakan observasi di kelas Bu Dian ya. Nah, untuk itu Bu Dian, kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini adalah menanyakan. Tentunya saya menanyakan beberapa pertanyaan mengenai observasi yang sudah Bu Dian laksanakan di kelas. Seperti itu Bu Dian. Nah, yang pertama, Bu Dian, bagaimana perasaan Bu Dian setelah melaksanakan observasi di kelas kemarin? Perasaannya itu bagaimana Bu? Tentunya senang Bu Asih. Tantangan tertantang karena baru pertama kali ini saya diobservasi Bu Asih sebagai calon penggerak, namun lama-kelamaan saya bawa santai saja dan murid-murid itu juga mengikuti pembelajaran dengan lancar. Oh begitu ya, berarti di bawah santai aja ya Bu. Ya. Kemudian itu anak-anak juga menyesuaikan ya Bu, santai juga tapi serius ya. Nah seperti itu. Oke, kemudian yang kedua begini Bu, mengenai area pengembangan kompetensi. Nah di sini area pengembangan kompetensi apa yang sudah Bu Dian lakukan dan seperti apa tahapan yang sudah Bu Dian lakukan di kelas yang waktu Bu Dian ketika observasi. Gini Bu Asih, dari hasil pembelajaran tadi, area pengembangan yang sudah saya kembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk siswa. Jadi peserta didik mampu membaca kalimat demi kalimat dengan fasih gitu. Nah kemudian untuk keterampilannya itu siswa dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik dan mengenali
Begitu Bu Ase. Nah, untuk tahapannya yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa untuk menunjang pembelajaran siswa tersebut Bu Ase. Oh baik Ibu, berarti ada 2 pengembangan ya Bu Dian yang Bu Dian ambil. Dari pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang seperti itu ya Bu. Nah kemudian Bu Dian yang berikutnya, kira-kira ini ya, dengan pembelajaran yang sudah Bu Dian lakukan, sejauh mana keberhasilan yang telah Bu Dian capai? Menurut penelitian saya tentang keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu secara keseluruhan telah berhasil. Mungkin ada beberapa halangan atau kendala yang masih saya hadapi, sehingga keberhasilan itu kurang maksimal Bu Ase. Oke, kira-kira apa itu Bu kendala yang Bu Dian rasakan? Di sini saya akan mengetahui kesiapan belajar siswa serta minat belajar siswa. Saya juga akan menyemangati dan mengingatkan dan yang sudah saya buat dengan siswa itu kesepakatan PAS tadi agar pembelajaran tersebut lebih menarik Bu. Nah, jadi kesepakatan PAS itu harus diterapkan Bu Ase. Oh baik Bu Dian, mungkin kendalanya itu ini ya, seperti kemarin pas waktu observasi ya. Terus ada nggak Bu Dian atau ada tidak kira-kira anak yang berbicara sendiri kayak gitu ya, biasanya kalau diajar kan kayak gitu ya, terus ada anak yang kurang fokus, itu aja nggak Bu? Tentunya ada Bu Ase, apalagi kelas 4 yang anaknya aktif-aktif. Jadi ya tetap gimana caranya kita arahkan. Ketika anak membaca, jadi kita arahkan misalnya watak dalam cerita itu berarti apa pesan yang disampaikan dalam cerita itu. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk selanjutnya. Kira-kira kapan Bu Dian akan melaksanakan rencana Bu Dian yang akan direncanakan sebelumnya? Ini kan awal pembelajaran, jadi untuk itu nanti kita akan lebih intensif lagi. Maka nanti akan mendesainkan pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Dan kemudian anak-anak juga masih belum memperhatikan supaya nanti di akhir pembelajaran itu bisa banyak tercapai capaian pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Berarti diberi penguatan agar belajar lebih bagus. Oke, mudah-mudahan rencana tersebut lebih bisa terrealisasi dengan baik ya Bu, dan siswa jadi lebih semangat, kemudian termotivasi lagi. Benar banget seperti itu Bu Ase. Oke, terima kasih Bu Dian Novita. Ternyata pernyataan yang sudah selesai ya, pertanyaan saya sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih ya Bu Dian. Sama-sama Bu Ase, sehat, semangat dan sukses ke depannya. Amin. Terima kasih juga, demikian percakapan pasca observasi dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.